Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Anissa Sahirani selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum. Perkenalkan kami dari kelompok 9 1 per 14 dan dalam kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aliran psikologi kognitif. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami ada Fania Aulia Putri, Zahra Aurelia Ramadhani, dan saya sendiri Kaliza Dewi. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk ke definisi dari psikologi kognitif. Jadi, psikologi kognitif itu merupakan suatu aspek perkembangan individu yang mengacu pada kemampuan mental dan aktivitas yang berkaitan dengan proses penerimaan, proses memproses suatu informasi, serta penggunaan informasi dalam bentuk pemikiran, guna mencegah masalah ataupun rekonsiliasi atau semacam proses memperbaikan hubungan yang sebelumnya rusak atau terganggu akibat konflik, kesalahpahaman, atau perbedaan. Jadi, kognitif atau bisa dikatakan sebagai berpikir atau menganalisa itu tuh merupakan suatu aspek perkembangan individu di mana seseorang yang memiliki kognitif baik itu pasti akan eh, bisa mencegah masalah, terus bisa menangani rekonsiliasi ataupun seperti memutuskan suatu perilaku yang akan dia lakukan kayak gitu. Dan tentunya di dalam prosesnya itu adalah penerimaan, pemrosesan serta penggunaan informasi dari yang dia dapatkan. Seperti itu. Selanjutnya akan Selanjutnya ada tokoh dan teori psikologi kognitif. Yang pertama ada Jean Piaget. Ia adalah seorang psikolog pertama yang menggunakan filsafat konstruktivisme. Teorinya dikenal dengan teori adaptasi kognitif. Di dalam teori ini, menurutnya, perkembangan kognitif adalah suatu proses genetik yang genetik yaitu didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Artinya, semakin bertambahnya umur seseorang, maka kemampuannya akan meningkat. Ia juga menunjukkan bahwa kemampuan kognitif kita berkembang secara bertahap dari pembelajaran sensorik dasar pada masa bayi hingga pemikiran abstrak yang kompleks pada masa remaja. Jadi dia membagi beberapa tahap, yaitu yang pertama ada tahap sensor motorik eh, pada bayi yang berusia 0 sampai 2 tahun. Kedua ada tahap preoperasional saat berusia 2 sampai 7 atau 8 tahun. Yang ketiga ada tahap operasional konkret. Umur anak dimulai dari 7 sampai 12 tahun. Yang terakhir ada tahap operasional formal yang dimana anak sudah berusia 12 tahun ke atas dan sudah mampu berpikir logis. Yang kedua ada Jerome Bruner. Dalam teori ini, pendapat tokoh sebelumnya itu yaitu Jean Piaget menjadi dasar ide pemikiran Jerome Bruner. Ia menyatakan bahwa seorang anak itu harus aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penemuan diri dalam pembelajaran. Kegiatan belajar eh, akan menjadi lebih baik jika anak dapat menemukan sendiri aturan atau simpulan tertentu. Nah, teori ini juga ada hubungannya dengan teori pertama yang tadi dijelaskan, bahwa teorinya menjadi dasar ide pemikiran ini, yaitu Brunner membangun kerangka perkembangan Piaget, tetapi lebih fokus pada bagaimana pemahaman ini dapat diterapkan pada pendidikan melalui pembelajaran penemuan. Lalu ia mengambil konsep pembelajaran aktif Piaget dan mengembangkan pendekatan pengajaran praktis yang selaras dengan tahap perkembangan anak. Yang ketiga ada teori belajar bermakna Eusebel. Menurutnya, belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang telah dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk kognitif. Teori pembelajaran bermakna Eusebel juga ada hubungannya dengan konsep asimilasi Piaget. Sementara itu, Piaget menjelaskan bagaimana informasi baru diintegrasikan ke dalam struktur kognitif.
Usable memberikan metode praktis melalui pengorganisasian tingkat lanjut untuk memfasilitasi proses menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang keempat ada Kurt Lewin. Dalam teorinya, ia berpendapat bahwa tingkah laku adalah hasil interaksi antar kebutuhan, tekanan kejiwaan, maupun tekanan dari luar seperti akibat dari perubahan struktur kognitif. Ia juga menjelaskan bahwa pembelajaran dan perilaku kita dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dan lingkungan. Yang terakhir ada teori konstruktivisme sosial Lev Vygotsky. Teori ini berasumsi bahwa jalan pikiran seseorang harus dimengerti dari latar sosial, budaya, dan sejarahnya. Artinya, untuk bisa memahami jalan pikiran seseorang, itu kita harus telusuri dulu asal-usul tindakan sadarnya dan interaksi sosial yang dilatari oleh sejarah hidupnya. Teori ini juga dianggap lebih mampu menjawab persoalan tentang keprihatinan terhadap eh, perubahan kehidupan masyarakat dengan masalah sosial dan aliran pendidikan yang ada. Teori bidang ini juga melengkapi pendekatan ini dengan menjelaskan bagaimana karakteristik individu dan faktor lingkungan mempengaruhi pembelajaran. Hal ini sejalan dengan penekanan Piaget pada interaksi lingkungan dan fokus Vygotsky pada konteks sosial. Jadi teori-teori ini tuh tidak bertentangan, namun saling melengkapi masing-masingnya menambahkan dimensi baru pada pemahaman kita tentang bagaimana pembelajaran terjadi. Semuanya mempunyai pandangan mendasar bahwa pembelajaran adalah proses yang aktif dan konstruktif, bukan penerimaan informasi yang pasif. Next. Selanjutnya ada karakteristik psikologi kognitif. Yang pertama, penekanan pada pemrosesan pengetahuan, yaitu psikologi kognitif mengkaji proses pemahaman, termasuk bagaimana seseorang belajar, mengembangkan dan menerapkan pengetahuan. Kedua, ada proses mental. Ini memberikan perhatian khusus pada banyak proses mental seperti memori, persepsi, bahasa, analisis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Ketiga, ada analisis pemrosesan informasi. Eh, ini berfokus pada tindakan yang dapat diamati. Psikologi kognitif juga mengajarkan bagaimana informasi dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk tulisan. Yang keempat, ada pemrosesan pembelajaran aktif. Psikologi kognitif juga memandang pendidikan sebagai proses aktif dalam menciptakan seni. Yang kelima, eh, perspektif perkembangan. Ini menunjukkan bahwa keterampilan belajar dan berpikir berkembang secara bertahap dan melalui interaksi dengan lingkungan. Yang terakhir ada penilaian integrasi. Karakteristik penting lainnya adalah bahwa evaluasi diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran itu sendiri, sehingga memungkinkan analisis yang lebih akurat daripada sekedar hasil akhir. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan psikologi kognitif. Yang pertama ada kelebihan psikologi kognitif. Nomor satu, pemahaman proses mental internal. Psikologi kognitif memberikan banyak wawasan mendalam tentang bagaimana individu berperan untuk mencari informasi. Seperti bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengingat, bagaimana kita membuat keputusan. Yang kedua ada pendekatan ilmiah dan objektif. Objektif. Banyak teori dalam psikologi kognitif ini didasarkan pada eksperimen-eksperimen yang dapat diulang dan diuji. Memberikan dasar yang kuat untuk penelitian yang lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah memperbaiki pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan dengan hal yang begitu saja, tetapi dengan
Dengan mempelajari psikologi kognitif dan memahaminya, kita jadi lebih bisa melakukan pengambilan keputusan secara lebih maksimal. Dan yang terakhir adalah pengembangan terapi dan pendidikan. Mengenai tentang cara kerja kognisi dapat digunakan untuk merancang program pendidikan yang lebih efektif dan teknik terapi untuk mengatasi gangguan kognitif atau mental. Seperti dalam terapi kognitif behavioral atau bisa kita sebut CBT. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada kekurangan psikologi kognitif. Yang pertama ada kurangnya penekanan pada emosi. Banyak teori kognitif lebih fokus pada pemrosesan informasi yang rasional dan logis, dan kurang memperhatikan peran emosi dalam pengambilan keputusan atau perilaku. Dan yang kedua, tidak memperhitungkan konteks sosial dan budaya. Konteks sosial dan budaya sangat penting dalam membentuk karakter kita. Tetapi dari beberapa model kognitif tidak cukup memperhitungkan bagaimana faktor sosial dan budaya dapat mempengaruhi cara tersebut. Yang ketiga, model yang terlalu sederhana. Beberapa teori psikologi kognitif cenderung menyederhanakan proses mental yang sangat kompleks dengan memandang otak sebagai komputer yang memproses informasi yang tidak selalu mencerminkan otak manusia yang lebih kompleks. Next. Dampak psikologi kognitif. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman terhadap gangguan mental. Psikologi kognitif berperan penting dalam memahami gangguan mental seperti gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan pemutusan perhatian. Kenapa? Karena psikologi kognitif berperan dalam membentuk manusia dalam mencari informasi, memecahkan masalah, dan lain-lainnya. Dan yang kedua adalah metode pengajaran yang lebih efektif. Dengan memahami cara otak memproses informasi, psikologi kognitif memberikan panduan untuk meningkatkan metode pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, pengelolaan tim dan kepemimpinan. Pemahaman tentang kognisi dan pengambilan keputusan memberi dampak besar dalam meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan pengelolaan tim, serta merancang pelatihan yang lebih efektif untuk pengembangan profesional. Baik, selanjutnya ada penerapan psikologi kognitif dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu semua, kita akan masuk dulu ke alur penerapan psikologi kognitif. Setiap individu itu pasti memiliki yang namanya kognitif dan juga afektif. Yang dimana kognitif itu dimana seseorang tuh pasti akan menganalisa. Jadi kognitif itu ada perannya untuk menganalisa dan menerima suatu informasi gitu loh. Yang dimana dari informasi tersebut akan masuk ke afektif. Yang dimana itu tuh dari ilmu yang dia dapat, informasi yang dia dapat akan membentuk sikap dan pengambilan sikap atau perilaku yang akan dia lakukan kayak gitu yang nantinya akan masuk ke automatisasi yang dimana itu tuh dia secara tanpa perlu memikirkan lagi itu tuh jadi suatu kebiasaan atau mungkin sesuatu hal yang sudah biasa untuk dilakukan. Ini alur ini sebenarnya adalah alur dari penerapan psikologi kognitif dalam suatu bidang keolahragaan. Jadi, di mana kognitif itu tuh memberikan pemahaman, kegunaan, fungsi apa yang dilakukan, kemudian langsung masuk ke afektif, yang di mana penerapan dalam bentuk pengambilan sikap dari pemahaman yang tadi yang saya bilang, dan langsung masuk ke automatisasi, yang di mana melakukan gerakan dengan benar tanpa pengawasan yang berarti atau efektivitas gerak. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh dapat menemukan psikologi kognitif dalam pengendalian emosi. Kenapa sih kognitif itu berperan dalam pengendalian emosi? Kognitif itu kan berarti berpikir ya. Berarti psikologi kognitif itu tuh lebih memikirkan dampaknya gitu loh. Kalau misalkan saya melakukan perilaku ini, kira-kira apa ya yang akan dampaknya? Jadi kan seperti yang saya bilang, kalau misalkan
Kognitif itu berarti menganalisis. Jadi kognitif itu juga bisa berarti kayak pengendalian emosi juga seperti itu. Jadi orang yang punya kognitif baik pasti akan bisa mengendalikan emosinya. Lalu yang kedua itu kognitif itu berperan dalam pengambilan keputusan. Kita dapat mengambil contoh di mana seorang siswa yang memiliki pilihan dia akan mengerjakan tugas sekarang, nanti, atau nggak sama sekali gitu loh. Nah, ketika seorang siswa dilanda atau dipertemukan dengan pilihan tersebut, kognitifnya itu akan berjalan. Kira-kira kalau saya mengambil keputusan A, konsekuensinya apa? Kayak gitu. Dan kalau saya ngambil pilihan B atau C itu konsekuensinya apa. Dan kognitif itu tuh akan memikirkan kira-kira pilihan mana yang konsekuensinya itu dapat bisa dia ambil seperti itu atau bisa dia terima gitu untuk dia jalani seperti itu. Nah, yang ketiga, kognitif itu merubah kebiasaan individu. Seperti contoh, ketika ada seseorang yang dia tuh pola hidupnya sangat berantakan, sangat tidak baik gitu. Nah, terus suatu ketika dia tuh sakit kayak gitu dan di dokter bilang dia harus mengubah pola hidupnya dan ketika dia mendapatkan informasi tersebut, ketika dia mendapatkan insight, dia semakin sadar gitu kalau misalkan oh kita nggak bisa nih kayak begini terus, karena kalau misalkan kita tetap melakukan pola hidup yang buruk itu pasti akan berpengaruh pada kesehatan kita selanjutnya dan akan berpengaruh buruk juga kemudian untuk diri kita di kemudian hari. Nah, dengan kalau kognitif seseorang itu bagus, dia tuh again dia akan mengubah kebiasaan individunya. Jadi kayak oke dia mulai sadar dan dia mau untuk berubah menjadi mengubah pola hidup yang tadinya buruk menjadi pola hidup yang tadinya yang sekarang jadi menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya kognitif dalam proses pembelajaran. Tentu kognitif itu berproses juga dalam proses pembelajaran di mana pembelajaran kan meliputi eh, mendapatkan informasi, terus memprosesan sehingga dia bisa menerapkan ilmu yang dia dapatkan. Tapi ini akan kita lebih bahas lebih lanjut di next slide. Nah, selanjutnya ini ada kognitif dalam aktivitas keolahragaan. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, bahwasannya kognitif dalam aktivitas keolahragaan itu tuh lebih berperan untuk memberikan pemahaman kegunaan fungsi apa yang dilakukan dari gerakan-gerakan keolahragaan tersebut. Kemudian penerapannya setelah dia paham, dia akan menjalani sikap tersebut, memulai mencoba melakukan kegiatan tersebut, dan akhirnya setelah dia mahir dan bisa sudah paham, sudah mendapatkan insight dan sudah menentukan pengambilan sikapnya, dia akan melakukan gerakan yang benar tanpa pengawasan yang berarti seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada hubungan psikologi kognitif dengan aliran lainnya. Kognitif itu tuh berkesinambungan dengan behaviorisme. Sebelum itu, kita akan masuk ke behaviorisme itu sendiri. Behaviorisme merupakan aliran pemikiran yang berfokus pada perilaku manusia, asumsi, dan hubungannya dengan rangsangan atau stimulus. Nah, aliran behaviorisme itu sebagai teori psikologis itu tuh dianggap nggak lengkap kalau menurut para pemikir dari psikologi kognitif. Kenapa? Karena tidak memperhatikan proses kejiwaan yang berdimensi pada ranah cipta seperti berpikir, mempertimbangkan pilihan, dan pengambilan keputusan. Behaviorisme itu tuh hanya berfokus pada mempelajari perilaku melalui interaksi manusia dengan lingkungannya gitu loh. Jadi perlu dilengkapi dengan psikologi kognitif dalam mencapai perkembangan individu yang mengacu pada kemampuan mental dan juga aktivitas. Nah, contoh dari hubungan aliran ini adalah siswa yang sedang belajar membaca dan menulis atau melakukan pembelajaran seperti itu. Nah, dalam perspektif psikologi kognitif, belajar adalah peristiwa mental, bukan behavioral atau secara jasmania atau fisik gitu. Kenapa kayak gitu? Karena secara lahiriah seorang siswa yang sedang belajar itu tuh mungkin memang secara maaf maksud saya mungkin memang secara lahiriah seorang siswa yang sedang belajar menggunakan seorang siswa yang sedang belajar itu pasti menggunakan jasmania untuk kayak mengucapkan kata dan menggariskan pena. Namun perilaku tersebut tuh bukan semata-mata hanya respon atau stimulus atau rangsangan yang ada gitu, melainkan karena adanya dorongan mental yang diatur oleh otaknya. Dan hal ini tuh sesuai sama pendapat Chaplin yang mengatakan bahwa psikologi kognitif adalah perilaku mental karena melibatkan pemahaman, perhatian, proses informasi, pencegahan masalah, niat, dan juga keyakinan. Jadi, berkesinambungan antara
behaviorisme dan juga kognitif. Kognitif yang memikirkan dan juga memproses semua pemahaman yang dia dapatkan, dan behaviorisme adalah lebih ke perilaku yang akan dilakukan seperti menggoreskan pena dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang terakhir ada kesimpulan. Teori belajar kognitif lebih tepat menggambarkan belajar sebagai proses yang terjadi dalam pemikiran manusia. Dua teori pembelajaran kognitif adalah konstruktivisme dan teori pembelajaran informasi. Psikologi kognitif mewakili pemahaman yang canggih tentang bagaimana manusia belajar dan memproses informasi, dan menggambarkan penggunaan perilaku sederhana untuk mengeksplorasi proses mental kompleks yang ada dalam perolehan pengetahuan. Baik, cukup sekian. Terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.